Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau bahas tentang apa aja sih perawatan pohon anggur kita pasca grounding. Ini kita usia sekitar 14 hari setelah kita grounding ya, karena memang bibitnya kemarin kita grounding juga cukup besar. Nah jadi kira-kira apa aja nih yang harus kita lakuin atau harus kita perhatikan setelah kita grounding. Oke, perawatan pasca grounding apa saja? Nah, kita perhatiin nih, perawatan pasca grounding itu biasanya kita cek dia ada pertumbuhan daun baru atau enggak. Kita cek juga sulurnya panjang atau enggak. Kalau misalnya sulurnya panjang artinya akarnya bagus, enggak ada masalah. Kalau misalnya daunnya busuk, layu, bisa jadi itu fusarium ya. Tuh, atau kayak begini, ini lemes-lemes nih, berarti air. Ini memang lagi dikurangin sih airnya sengaja. Ini kan ini apa namanya planter bag, bukan yang grounding. Yang grounding itu sehat-sehat aja sih semuanya. Ini pohon taldun kita. Ini 2 minggu pasca grounding ya. Tuh, sulurnya panjang-panjang. Artinya akarnya di bawah juga udah adaptasi, udah berkembang dengan baik. Tuh. Ini 2 minggu dia udah tumbuh 6 daun nih kira-kira. 6 daun, sulurnya juga panjang-panjang. Ini artinya media tanamnya udah matang, jadi nggak ada masalah di perakaran. Bibit yang kecil juga ya, bibit yang kecil juga dia nggak ada masalah. Daunnya lagi adaptasi, ini kita bisa lihat sulurnya nih. Sulurnya bagus. Ya, nanti kita potong ya biar nggak mencekik atau mengganggu pertumbuhan daun. Nah, tapi di sini bisa kita lihat ya, bagus dia. Pokoknya patokannya berhasil atau enggak media tanam kita itu, atau pindahnya saat dia pindah itu tanaman kita stres atau enggak, itu dia pertumbuhannya langsung baik, langsung nambah daun. Jadi dalam waktu 2 minggu dia setidaknya ada 3-4 daun lah. Itu artinya dia nggak ada masalah, pohonnya nggak stres ketika dipindah, dan media tanam barunya juga sudah terfermentasi dengan baik. Nah di sini kita juga ada nih yang tunasnya nggak tumbuh. Nah kita kirain tuh memang waktu pindah tanam ada masalah gitu, ternyata ada ulat. Ini mesin pruning otomatis nih, baik banget deh mau pruningin pohon kita. Ya, mungkin kelihatannya kecil ya, cuma satu gitu, tapi kalau misalnya dibiarin kita lengah 1 minggu udah pasti nggak berkembang pohon anggur kita, karena yang dimakan itu pucuk yang paling muda, pucuk yang paling sehat. Oke. Nah penanganannya kayak gini gimana? Ya udah daunnya dibuang aja, atau kita potong dari sini. Gitu. Kita potong dari sini biar nanti dari tunasnya inilah nanti daun barunya, daun yang lebih mudanya gitu. Dan setelah itu kita semprot pakai anti serangga. Tadi udah disemprot anti serangga sama anti jamur berbarengan, dosis rendah. Kalau mau dipakai barengan sebaiknya dosis rendah aja ya.
Atau kalau mau insektisida aja, habis itu fungisida aja. Nah kalau ulet ini gimana nih? Ulet ini emang agak susah sih kalau mau pakai yang racunnya itu bukan kontak ya, tapi sistemik. Di botolnya baca aja, karena dia ini makan daun baru nanti dia mati gitu. Atau kalau kita temuin kayak gini, udah langsung kita buang aja. Oke. Kemarin juga waktu grounding itu ada tunas yang patah, daunnya pada copot, akhirnya kita gunting aja. Nah setelah kita gunting ternyata dia sprout ya, ini 1 minggu lah kira-kira, karena batnya juga bagus kemarin, jadi dia 1 minggu udah kayak gini. Ini telat nyemprot ya, jadi agak hitam. Ini nggak ada yang bau bunga karena ini masih vegetatif semuanya. Oke. Nah ini kita ada contohnya ya. Ini dia insektisida racun kontak dan lambung. Nah ini dia fungisida. Ini fungisida ya. Yang paling kanan skor itu fungisida. Maksudnya ada juga insektisida yang sistemik. Nah bedanya racun kontak dan lambung dengan sistemik tuh bedanya kayak gini. Misalnya kalau misalnya insektisida racun kontak dan lambung ini dia kalau misalnya hamanya langsung menempel gitu, terkena ada kontak dengan racunnya, itu hamanya itu bisa langsung mati gitu. Atau lambung artinya dia makan dulu daunnya, begitu dia makan daunnya biasanya dia nggak langsung terusin sih, biasanya hama itu pergi dan nanti akhirnya mati kayak gitu. Itu kalau dia racun kontak dan lambung ya. Sedangkan yang sistemik ini kita pakai contoh aja ya, ini fungisida. Ada juga insektisida sistemik. Insektisida sistemik itu harus makan dulu. Jadi kalau misalnya dia ada kena kontak aja gitu, misalnya ini yang insektisida sistemik ya. Kalau misalnya dia hanya kontak aja, itu dia nggak akan membunuh hamanya. Dia harus makan dulu, baru hamanya itu nanti bisa mati gitu. Itu bedanya. Nah, selain itu teman-teman juga harus periksa mengenai kondisi pH tanah ya. Kalau misalnya begini nih, kita lihat nih, ini daun-daun dari pohon yang sempat kekurangan magnesium sulfat. Sedangkan kita di sini kasih magnesium sulfat, jadi kita bisa tahu dia pH-nya drop itu bukan karena kita punya alat aja buat periksa gitu. Kalau ada alat untuk periksa bagus, tapi bisa juga dilihat dari setelah kita memberi magnesium sulfat dia tetap nggak pulih ya, daunnya tetap nggak pulih. Nah, kayak gitu. Jadi ini kayaknya pH-nya drop dan nanti kita tinggal kasih kapur dolomit aja kayak biasa, ditabur. Kalau mau dikocor boleh, ditabur juga boleh. Sama kalau yang bercak-bercaknya tuh kayak panu gini ya, kayak daunnya tuh panuan tuh. Nih teman-teman lihat di belakangnya, takutnya di belakangnya tuh ada putih-putih atau jamur. Kalau misalnya ada, langsung aja siram, maksudnya di spray pakai fungisida yang biasa teman-teman pakai. Kalau saran saya sih pakai ada 2 ya, saya biasa pakai Mr. Top atau Skor gitu untuk pengobatan. Tapi kalau untuk dipakai rutin, pakai antrakol juga bisa sih, udah cukup. Saya nggak nyaranin penggunaan antrakol untuk pemulihan ya, karena biasanya tuh lama, dan saya dulu pernah juga pohonnya mati karena udah kelamaan, udah terlambat. Oke, jadi kira-kira itu aja teman yang bisa kita bagikan.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih.